Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan kami mahasiswa Universitas Singapura Bangsa Karawang Fakultas Ilmu Kesehatan Program Studi Gizi semester 2 dari kelas 2B kelompok 3 akan menjelaskan materi mata kuliah biokimia tentang sentra dogma, yaitu replikasi, transkripsi, dan translasi. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu anggota dari kelompok 3. Yang pertama yaitu adalah Hasifah Kusyani dengan NPM belakang 058. Lalu yang kedua adalah Mutia Maghfirah dengan NPM belakang 061. Dan yang ketiga adalah Syalabi Bilqis Alqilah dengan NPM belakang 072. Sebelumnya, kalian tahu nggak sih apa itu sentral dogma? Oke, jadi sentral dogma adalah proses yang dimulai dari DNA yang mengalami transkripsi untuk menghasilkan RNA. Kemudian RNA diterjemahkan menjadi protein. Proses ini dinamakan translasi. Sentral dogma menunjukkan bahwa informasi genetik mengalir satu arah, yaitu dari DNA ke RNA, lalu ke protein. Protein yang dihasilkan memiliki peran penting yang menjalankan berbagai fungsi seluler. Konsep ini pertama kali diperkenalkan oleh Francis Crick pada tahun 1958 dan menjadi dasar dalam memahami mekanisme pewarisan sifat dan ekspresi genetik. Selanjutnya yaitu tahapan sentral dogma. Tahapan sentral dogma terdiri dari 3 proses utama, yaitu yang pertama adalah replikasi, lalu yang kedua transkripsi, dan yang ketiga yaitu translasi yang menggambarkan alur informasi genetik dari DNA hingga menjadi protein. Tahap pertama adalah replikasi. Proses menggandakan DNA agar informasi genetik dapat diwariskan ke sel baru. Selanjutnya yang kedua yaitu tahap transkripsi. Tahap ini terjadi di inti sel. Pada tahap ini DNA berperan sebagai cetakan untuk membentuk RNA, khususnya messenger RNA atau mRNA melalui bantuan enzim RNA polimerase. Setelah mRNA terbentuk, ia keluar dari inti menuju sitoplasma untuk memasuki tahap terakhir yaitu tahap translasi. Dalam tahap translasi, ribosom membaca informasi pada mRNA dan menerjemahkannya menjadi urutan asam amino yang membentuk protein. Molekul transfer RNA atau tRNA membantu membawa asam amino sesuai dengan kodon pada mRNA. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Apa yang dimaksud dengan DNA? DNA adalah singkatan dari deoksiribonukleasida. DNA akan ditranskripsi menjadi mRNA, selanjutnya mRNA tersebut akan ditranslasi menjadi protein. Alasan mRNA harus disintesis sebagai sambung DNA yaitu karena DNA merupakan kode genetik yang sangat berharga sehingga harus dibuat salinannya dalam bentuk mRNA. DNA bekerja melalui 3 proses penting yaitu replikasi, transkripsi, dan translasi. 3 proses ini adalah dasar bagaimana tubuh kita untuk tumbuh, bekerja, dan memperbaiki diri. Yang pertama ada replikasi DNA. Mekanisme dari replikasi DNA. Proses replikasi merupakan suatu proses sintesis DNA dari DNA sebelumnya atau penggandaan utas DNA membentuk utas DNA yang sama persis dengan utas cetakannya atau template. Syarat pertama agar suatu DNA dapat bereplikasi ialah bahwa pada DNA tersebut terdapat Situs atau titik awal replikasi. Ini adalah proses saat DNA menggandakan dirinya. Kenapa penting? Karena setiap sel baru butuh salinan DNA yang sama. Enzim yang bernama helikase membuka heliks ganda DNA seperti resleting. Lalu DNA polimerase menambahkan pasangan basa baru sesuai pasangannya, seperti A dengan T atau G dengan C. Jadi dari satu heliks akan menjadi dua. Selanjutnya ada transkripsi. Transkripsi adalah pemindahan informasi genetik dari DNA ke mRNA. Proses transkripsi merupakan proses sintesis RNA dari DNA. Pada sel eukariot, proses ini terjadi di dalam inti sel. Dalam proses transkripsi terdapat 3 tahapan penting, yaitu inisiasi,
transkripsi, sintesis perpanjangan RNA, dan tahap akhir transkripsi. Di sini, informasi dari DNA disalin menjadi RNA. Selanjutnya, ada mekanisme dari transkripsi. Yang pertama ada inisiasi. Tahap ini dimulai ketika enzim RNA polimerase menempel pada wilayah khusus di DNA yang disebut promotor. Setelah itu, DNA membuka sedikit agar RNA polimerase bisa membaca salah satu untai DNA sebagai cetakan. Yang kedua, ada elongasi. RNA polimerase mulai menyusun rantai RNA dengan menambahkan nukleotida RNA yang komplementer terhadap cetakan DNA. Proses ini berlangsung sepanjang gen yang ditranskripsi, membentuk rantai RNA yang terus memanjang. Yang ketiga ada terminasi. Setelah RNA polimerase mencapai urutan DNA khusus yang disebut terminator, proses transkripsi berhenti, RNA yang baru terbentuk, disebut RNA transkripsi, kemudian dilepaskan dan siap diproses untuk lebih lanjut. Kemudian yang terakhir adalah translasi DNA. Apa sih yang dimaksud translasi DNA itu? Translasi DNA merupakan tahapan terakhir dari proses transformasi DNA menjadi protein. Translasi merupakan proses penerjemahan informasi dari mRNA untuk diubah menjadi protein atau sintesis protein. Proses translasi merupakan sistematis protein dari mRNA. Proses ini terjadi di sitoplasma sel, tepatnya pada organel sel ribosom. Proses translasi melibatkan beberapa komponen penting yaitu ribosom dan tRNA. Yang membawa asam amino adalah tRNA atau transfer RNA. tRNA membawa asam amino ke ribosom lalu mereka dirangkai membentuk rantai protein. Inilah yang disebut translasi. Selanjutnya ada mekanisme translasi. Ada 3 tahapan. Yang pertama, inisiasi. Inisiasi adalah translasi dimulai ketika ribosom kecil mengenali dan menempel pada ujung 5 mRNA lalu bergerak hingga menemukan kodon awal atau start codon, biasanya AUG. tRNA inisiator yang membawa asam amino metionin kemudian berkaitan dengan kodon tersebut. Setelah itu, subunit besar ribosom bergabung membentuk kompleks ribosom lengkap. Yang kedua adalah elongasi. Elongasi adalah ribosom membaca kodon mRNA satu persatu dan setiap kodon akan dicocokkan dengan tRNA yang membawa asam amino sesuai asam-asamnya. Asam-asam amino ini dirangkai menjadi rantai polipeptida melalui ikatan peptida. Ribosom terus bergerak sepanjang mRNA sepanjang rantai protein. Yang ketiga adalah terminasi. Terminasi adalah ketika ribosom mencapai kodon stop atau AUAA, AUAG, atau UGA. Tidak ada tRNA yang cocok untuk kodon tersebut. Sebagai gantinya, faktor pelepas atau release factor masuk ke ribosom, menyebabkan rantai polipeptida dilepaskan dan ribosom terlepas dari mRNA. Kemudian yang terakhir adalah kesimpulan. Kesimpulan dari central dogma. Central dogma adalah proses alur informasi genetika dari DNA menjadi RNA, lalu diterjemahkan menjadi protein. Proses ini meliputi 3 tahap utama, yaitu replikasi, transkripsi, dan translasi. Replikasi bertujuan mengandalkan DNA, transkripsi mengubah DNA menjadi mRNA, dan yang terakhir adalah menerjemahkan mRNA menjadi protein. Protein yang dihasilkan berperan penting dalam menjalankan fungsi-fungsi seluler. Dengan memahami central dogma itu, kita dapat mengerti bagaimana informasi genetika dibariskan dan digunakan dalam kehidupan sehari-hari.